Selamat pagi semua. Baik, silakan diaturkan posisinya ya Dede sebelum kita memulaikan belajar kita. Baik, sebelum kita belajar hari ini, yang pertama dulu kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Baik, kita akan bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Baik, biar Bapak akan mengabsen sebelum kita memulaikan proses belajar kita. Oke, hari ini semua telah hadir. Baik, sebelum Bapak menjelaskan atau memberikan materi untuk hari ini, maka Bapak akan mengingatkan materi sebelumnya, yaitu tentang bilangan bulat, di mana di situ yang telah kita pelajari sebelumnya atau minggu kemarin, yaitu notasi bilangan bulat dan letak posisi bilangan bulatnya pada garis bilangan, dan ketiganya adalah hubungan antara dua bilangan bulat. Nah, untuk mengingatkan itu, maka Bapak akan memberikan sekarang soal kalian untuk mengerjakan materi sebelumnya, yaitu tentang notasi bilangan bulat, posisi bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif pada garis bilangan, dan hubungan antara dua bilangan bulat. Kalian akan buat 5 contoh, dan setelah dikerjakan nanti kalian akan memberikan di depan ini. Kalian buat selembar kertas. Baik, hari ini kita masuk tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat. Baik, dalam operasi bilangan bulat ini terdiri dari 5, yaitu penjumlahan, yaitu tentang penjumlahan. Kedua yaitu pengurangan. Ketiga perkalian. Keempat pembagian. Dan terakhir adalah perpangkatan. Nah, dalam operasi hitung bilangan ini bulat ini ada 5 bagian, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Baik, akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah penjumlahan. Dalam operasi penjumlahan ini
kita menggunakan dua metode, yaitu penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, dalam penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan ini, kita yang dibutuhkan di situ adalah kita menggunakan garis bilangan. Ya, kita akan menggunakan garis bilangan. Ya, seperti ini ya. Berikan garis bilangannya. Yang pertama kita menulis bilangan 0. Yang kedua di sebelah kanannya adalah bilangan bulat positif. Mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri adalah ada -1, atau di sebelah kiri dinamakan dengan bilangan negatif ya. -2, -3, -4, dan seterusnya. Nah, dalam penjumlahan bilangan bulat ini kita ambil contoh, yaitu 5 tambah 6. Ya, berarti kita tambahkan ini ya, 5 tambah 6. 5 tambah 6. Nah, 5 tambah 6 ini adalah bilangan bulat positif dua-duanya. Maka kita bisa tambahkan ini karena kurang dari hasilnya nanti. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Oke, di soal ini, di penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan ini, di soalnya adalah 5 tambah 6. Nah, di mana di situ kedua ini adalah bilangan bulat positif, yaitu kita hitung mulai dari 5. Nah, 5 kita namakan 5 ini adalah nilai awal perhitungannya, karena 5 tambah 6 berarti 5 kita tambahkan 6, yaitu kita hitung mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka hasilnya adalah 11. Ini adalah hasil. Ini adalah jumlah awal tadi 5 ditambahkan 6. Ya, maka menghasilkan positif 11. Kemudian lagi kita akan mengambil contoh lagi, adalah 7 tambah 2. Ya, maka pertama kita menghitungnya adalah mulai dari 7, kan udah ada 7-nya, 7, baru kita tambahkan 2, yaitu kita hitung 1, 2, maka hasilnya adalah 9. Kemudian lagi kita akan berikan lagi contoh soalnya, yaitu bilangan bulat kita tambahkan dengan bilangan negatif. Nah, kita akan menghitungnya, kita menggunakan garis bilangan bulat juga ya. Kita menggunakan garis bilangan maksudnya. Nah, garis bilangan, karena di soal tadi kita menggunakan metode penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kita memberikan contoh, misalnya kita tambahkan bilangan bulat positif dengan bilangan negatif. Contoh 4 tambah min 2 misalnya. Nah, maka kita akan bisa menghitungnya dengan menggunakan garis bilangan bulat. Dengan garis bilangan yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama adalah bilangan bulat positif, yaitu adalah 4. Nah, untuk menghitungnya yaitu positif kali negatif adalah negatif, maka dia akan mundur ya, mundur yaitu ke belakang. Yaitu berapa nilainya? Yaitu yang kita mundur sebanyak 2 kali ya, yaitu kita hitung dari 4 ya, sebanyak 2 kali, 1, 2, maka menghasilkan adalah positif 2. Kita berikan contoh lagi, adalah 1 tambah min 3. Nah, 1 tambah min 3. Nah, gimana ini? Kan satunya lebih kecil. Nah, jangan perlu terlalu ragu dengan ini, maka kita bisa nanti menghasilkan nilainya yang benar. Yaitu kita tetap menggunakan garis ini, yaitu kita mulai dari 1 ya. Kita ini tanda ini dulu bahwa ini adalah angka pertamanya 1. Nah, kita bisa kalikan positif kali negatif adalah negatif, maka dia dikurangi. Nah, berarti kalau karena dikurang berarti dia mundur ya, sebanyak 3 kali. Nah, kita hitung dari 1 ke belakang, mundur ya, 1, 2, 3. Nah, dia berada di min 2, maka hasilnya adalah min 2. Nah, oke. Baik, dari metode penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan, jika ada yang adik-adik tanyakan, dipersilakan ya. Dipersilakan ya, silakan ditanya. Oke, karena tidak ada, masuk kita metode kedua, yaitu dengan penjumlahan dengan tidak menggunakan alat bantu. Tidak menggunakan alat bantu ya. Ini tidak menggunakan garis bilangan lagi, yaitu langsung penjumlahannya langsung angka aja, tidak mesti menggunakan garis bilangannya. Contohnya seperti ini, 6. Contohnya ini nomor 1, 6 tambah 10, maka kita bisa menghitungnya yaitu 6 tambah 10, yaitu 16 ya, 16. Tidak lagi menggunakan garis bilangan tadi. Bisa juga kita gunakan itu dengan, misalnya kan kita buktikan bahwa 6 tambah 10 adalah 16. Oke, bangkan 6. Kita hitung dari 6 ya. 6 ya.
kita hitung dari 6. Kita tambahkan 10. 6. Mulai dari 6 ya. Kita hitung dari 6. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika kita tambahkan 10, dia berada di posisi 16. Maka hasilnya adalah 16. Oke. Dan begitu juga nanti seterusnya. Nomor 2, kita tambahkan lagi dengan penambahan lagi dengan menggunakan tidak menggunakan alat ya. Hanya 7 tambah 30 misalnya sama dengan 7 tambah 30 sama dengan 37. Nah, oke. Ketiganya kita menggunakan penjumlahan dengan bilangan positif dengan bilangan negatif. Oke, misalnya kita ambil tadi 6 tambah min 10. Nah, kita bisa menghitungnya, yaitu bisa kita menghitung ini adalah dengan melihat angka yang terbesar. Nah, kita melihat angka yang terbesar. Angka yang terbesar adalah min 10. Berarti karena yang angka yang terbesar adalah min, maka hasilnya adalah pengurangan, yaitu 6 kurang 10. Maka menghasilkan min 4. Oke. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Kita ambil saja angka ini ya. Kita misalkan bilangan negatif tambah bilangan positif, yaitu 7 min 7 tambah 30. Nah, kita bisa lihat dari sini angka terbesarnya. Misalnya angka terbesar adalah positif, berarti pasti hasilnya nanti adalah positif. Oke, berarti 30 yang terbesarnya adalah 30, berarti positif ya, karena 30 adalah positif. Nah, bisa kita jumlahkannya adalah 7 kurang 30. Min 7 tambah 30. Oke, berarti 23. Nah, 23. Kita ambil contoh lagi. Min 2 kurang tambah 2. Nah, ini kan sama-sama 2 ya angkanya. Berarti min 2 tambah 2. Ini kan habis, sama dengan 0. Oke, itu saja dulu contoh-contoh penjumlahan dengan tidak menggunakan alat bantu. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk sekarang, sebelum kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke, karena tidak ada, kita akan masuk ke berikutnya adalah yaitu pengurangan. Tentang pengurangan. Oke. Dalam pengoperasian hitung bilangan bulat dengan pengurangan ini, kita juga bisa menggunakan itu dengan metode pengurangan dengan garis bilangan. Pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk menghitungnya kita buat garis bilangan dulu. Yang pertama adalah kita di tengahnya kita tulis bilangan 0. Kemudian
kemudian di sebelah kanan adalah positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Oke, dalam pengurangan ini kita berikan contoh ya. Kita beri contoh, misalnya satu ya. Misalnya positif 5, misalnya 5 kurang positif 2, maka hasilnya sama dengan kita bisa menghitungnya dari bilangan garis bilangan, itu mulai dari 5. Ini kan pengurangan berarti mundur ya. 5 kurang 2 berarti kita hitung dari 5 ke 4, mundur ya. 1, 2. Nah, dia berada di ketiga, berarti hasilnya adalah 3, positif 3, positif 3. Oke, keduanya lagi kita coba menggunakan bilangan bulat negatif kurang bilangan bulat negatif. Oke, kita misal 5 kurang min 5 kurang 3 sama dengan min 5 kurang, ini kan 5, kita hitung dari 5 ya. Kita mulai dari 5, min 5. Karena ini pengurangan berarti mundur ya. 5 kita mundurkan sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, dia berada di posisi min 8, maka hasilnya min 8. Kemudian contoh ketiga, kita misalkan positif 7 kurang min 2. Oke, positif 7 kurang min 2. Oke ya, kita akan bisa menghitungnya dengan menggunakan garis bilangan, yaitu kita mulai dari 7. Nah, karena ini adalah ada kurang dan ada min. Nah, untuk mengoperasikan ini kita bisa dengan menggunakan garis dengan menggunakan rumus ya, perkalian antara min dengan positif ya. Kita bisa kalikan ini adalah min kali min adalah positif ya. Maka dia adalah positif. Positif. Kita hitung dari 7. Ini tadi kan tandanya sudah berubah jadi positif. Maka dia adalah ditambahkan 2. Yaitu mulai dari 7 tambahkan 2, hitung ya 2 kali. 2 kali ke depan dia atau maju dia, yaitu 7, mulai dari 7 ya, hitung 2 kali, 1, 2. Nah, dia berada di positif 9, maka hasilnya adalah 9. Maka hasilnya adalah 9. Oke, ini contoh pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang kita menggunakan metode dengan tidak menggunakan garis bilangannya. Tidak menggunakan garis bilangan.
Contohnya yang satu, contoh ke satu. 20 kurang 10 misalnya. Nah, dalam menyelesaikan ini kita ambil contoh, ya. Kita misalkan adalah 20 ini adalah uang adik-adik misalnya. Kalian akan membeli jajan di kantin misalnya. Nah, ini kan pengurangan. Nah, berarti beli jajan kalian ini adalah 10.000. Uang kalian adalah 20. Nah, jadi 20 dikurang dengan 10 maka hasilnya adalah 10. Begitu juga uang kalian tadi. Kalian kasih uang yang 20, beli jajan kalian adalah 10.000 maka dikembalikan 10.000. Nah, kedua, min kita kasih ya bilangan negatif lah ya. Min 5 kurang 8. Oke. Ini kan min. Nah, untuk menyelesaikan ini kan kita menggunakan dengan rumus perkalian positif dengan negatif ya. Kita kalikan min kali min adalah positif. Berarti hasilnya nanti bernilai positif. Nah, 8. Kita bisa balikan ini misalnya, tapi belum masuk nanti ya. Bisa juga nanti biar lebih mudah ya, bisa kita juga kembali balikan ini 8 tambah ini kan udah berubah, ini berarti ini positif ya, berarti tambah 5 misalnya. Oke. Ini kan pengurangan. Min ini kan ada dominya. Berarti positif. Min 5 kurang min 8 sama dengan 13. Oke. Selanjutnya contoh 3. Ya. Misalnya 25 kurang 15 misalnya, maka menghasilkan 10. Oke. Udah cukup ini dulu contoh dari pengurangan dengan menggunakan garis bilangan dan tidak menggunakan garis bilangan. Untuk adik-adik dipertanyakan untuk mana tahu ada yang tidak mengerti, maka dipersilahkan. Sebelum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu dengan perkalian nantinya. Oke, karena tidak ada, maka kita akan masuk ke perkalian. Nah, perkalian ini adalah beda dengan metode ini ya. Yang pertama kita gunakan yaitu tidak menggunakan alat ini, ya, alat garis bilangan, tidak menggunakan itu lagi. Nah, contohnya itu 2 kali 6 sama dengan 12. Artinya ini 2 kali 6 itu adalah 6-nya ada 2 kali ada dia. Maka kita bisa jumlahkan 6 sama 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. 6-nya ada 2 kali, atau bisa sebaliknya 2 ada 6 kali. Nah, kita jumlahkan itu maka menghasilkan 12. Oke, contohnya lagi 4 kali 4. Nah,
4 kali 4 berarti 4-nya ada sebanyak 4 buah. 4 buah ya. Oke. Kita bisa untuk menghasilkan ini kan bisa kita tambahkannya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Berarti 4-nya ada 4. 4-nya ada 4 kali ada dia. Maka kita bisa tambahkan 4 tambah 4 8 tambah 4 12 tambah 4 berarti 16. Oke. Misalnya lagi 10 kali 2. Nah, yang 10-nya ada 2. 2 kali ada 10, berarti 10 tambah 10 itu hasilnya. 10 tambah 10 sama dengan 20. Oke. 10 tambah 10. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan perkaliannya ada, kita bisa menggunakan sifat tertutup ya. Nah, sifat tertutup ini maksudnya adalah seperti ini ya. Nah, contohnya sifat tertutup. Nah, seperti tadi sifat tertutup, contohnya 5 kali 5 dengan 25, 6 kali 2 sama dengan 12. Ini sifat tertutup. Kemudian kita masuk ke sifat bilangan 0 pada perkalian. Nah, sifat bilangan 0 dengan pada perkalian. Sifat bilangan 0 pada perkalian berarti setiap yang dikalikan bilangan bulat adalah bilangan 0 ya, dan hasilnya adalah 0 juga. Contohnya seperti begini. Sifat bilangan 0 pada perkalian. Bilangan 0 pada perkalian. Nah, contohnya seperti ini. 0 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, dari perkalian ini berapapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya tetap 0. Misalnya 100 kali 0 sama dengan 0. Nah, kemudian kita melanjutkan ke sifat perkalian komutatif. Nah, sifat komutatif. Perkalian sifat komutatif. Nah, artinya ini bisa tukar posisi. Misalnya kan A kali B sama dengan B kali A. Oke, contohnya 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Kalau kita kalikan 3 kali 2 sama dengan 6, dan kita kalikan juga 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, sifat komutatif ini adalah kedua bilangan bulat dengan menukarkan posisi. Kayak begini ya, 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Nah, selanjutnya lagi 10 kali 10 sama dengan 100. Bisa juga kita kasih angka yang beda ya. Misalnya 11 kali 10 sama dengan
10 kali 11, maka hasilnya adalah 110. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke sifat asosiatif perkalian. Asosiatif, sifat asosiatif artinya ini ada perkalian sebanyak tiga ya, misalkan sebanyak 3 bilangan bulat. Contohnya 2 kali 3 kali 3. Nah, sifat asosiatif ini adalah pengelompokan. Misalnya kan untuk mengerjakan ini adalah kita kelompokkan dulu 2 kali 3 baru kita kalikan dengan 3 ya. 2 kali 3 sama dengan kali 3 sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Bisa juga kita ambil contohnya, yaitu 2 kali 3 kali 3 dengan mengelompokkan 3 kali 3 dulu. 3 kali 3 baru kita kalikan 3 kali 2. Nah, maka kita bisa tulis 2 kali 9 sama dengan 18. Nah, dengan sifat ini adalah cuma membedakan, mengelompokkan, tetapi hanya digunakan dengan 3 kali bilangan bulat, 3 kali dikalikan. Bukan beda dengan ini kan, hanya 2 kali misalnya seperti ini, 2 kali 2 sama dengan 6. Tidak ada lagi pengelompokan di sini karena ya sudah langsung dia, tidak mesti lagi dikalikan lagi 1 kali lagi. Nah, oke. Dari penjelasan Bapak di atas, silakan ditanyakan ya, karena Bapak nanti mau hapus, karena papan tulisnya udah full semua. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Bapak langsung menghapusnya. Pahami baik-baik ya, karena nanti saya akan berikan tugas. Sekarang kita masuk di soal tadi perkalian tadi kan. Sekarang perpangkatan dengan pangkat 2. Nah, perpangkatan dengan pangkat 2. Contohnya perpangkatan ini 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 ada 2 kali, itu namanya pangkat, sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Contoh lagi 4 pangkat 2. Nah, kebanyakan adik-adik yang sering-sering buat misalnya seperti ini kan 24 pangkat 2. Kadang adik-adik bisa menghitungnya dengan 4 kali 2, padahal itu salah. Nah, yang sebenarnya 4 pangkat 2 itu adalah 4 kali 4. 4 kali 4. Dia pangkat 2, berarti yang 4-nya ada 2 kali, bukan caranya seperti ini 4 kali 2, tapi 4 ada 2 kali. Nah, 4 kali 4 sama dengan 16.
Contohnya lagi 5 kali 2, 5 pangkat 2. Nah, kadang-kadang siswa kami dalam mengerjakan ini dia langsung kalikan ini 5 kali 2, maka dia menghasilkan 10, padahal itu salah. Nah, jadi yang benarnya adalah 5 kali 5. 5-nya ada 2 kali, 2 kali ada dia pangkat, tapi cara penulisannya adalah pangkat. Nah, sama dengan 25. Oke. Baik, sampai di situ materi kita hari ini. Silahkan ditanyakan ya tentang ini sekarang, sebelum Bapak akan memberikan tugas lagi sama kalian. Nah, oke, sudah mengerti semua? Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan dan sudah mengerti, maka Bapak akan berikan tugas kalian ya, tugas di rumahnya, yaitu pada halaman 30 latihan 1.9. Nanti komisaris atau ketua kelas mengambil nanti buku sama Bapak. Tuh, kalau ada yang mau fotokopi dipersilakan, dan saya akan nanti kasih tugasnya melalui ketua kelas. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini tentang bilangan bulat. Maka tugasnya nanti saya akan berikan kepada ketua kelasnya dan minggu depan lagi diserahkan. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Yahoo.